Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini saya nggak akan bahas mengenai data science ya. Ini lebih ke komputer sih. Nah, kenapa saya bikin ini? Karena menurut saya banyak orang yang mengalami ini sih. Kalau misalkan pada suatu saat teman-teman menginstal Windows atau menginstal Windows di atasnya VM. Nah, kalau saya itu menginstal Windows di Mac. Jadi Windows-nya itu pakai UTM. Di dalam UTM. UTM itu kayak misalkan VirtualBox gitulah. Itu kayak virtual mesin. Jadi ini Windows saya ya. Nah, kemudian kemarin saya mau buka Notepad nih, TXT. Nah, kemarin muncul kayak gini pesannya, package failed updates dependency or conflict validation. Nah, kemudian ya saya cari-carilah, misalkan gimana cara menyelesaikan ini di Google. Banyak sekali saya sudah open ya untuk URL-URL di page one-nya Google, tapi juga tetap nggak bisa. Kemudian eh, setelah saya scan itu ya pakai SFC, muncul pesan error lagi yang baru di terminalnya, yaitu Windows Resource Protection found corrupt file, tapi dia nggak bisa ngefixin gitu. Nah, jadi saya bingung, udah ada dua error gitu, error yang berlapis. Nah, makanya banyak yang menyarankan nih ya di Google itu kayak misalkan pakai DISM ini, DISM Online Cleanup Image, atau yang offline-nya, kemudian juga mencoba pakai SafeBoot gitu kan. Nah, tapi semuanya itu nggak bisa. Nah, terus saya cek-cek lagi, ketika saya buka file image itu bisa, berarti yang nggak bisa dibuka itu cuma TXT file. Semua software juga berjalan. Nah, bisa jadi kalau punya teman-teman yang nggak jalan itu eh, malah untuk buka image atau buka video atau buka MP3, tapi untuk buka TXT jalan. Bisa jadi kayak gitu karena eh, bisa yang error itu cuma satu softwarenya. Nah, caranya gimana untuk mengatasi ini? Cara yang pertama itu saya pakai alternatif dari text editor. Nah, jadi misalkan saya pakai Notepad, berarti kan alternatifnya apa? Ya ada Notepad, Notepad++, kemudian juga ada Vim, kemudian ada Atom, ada Sublime, ada VS Code, macam-macam ya. Nah, yang penting kita bisa buka ini. Contohnya ini kan saya bisa open with, kemudian di sini saya pakai Sublime gitu. Nah, jadi bisa pakai aplikasi lain. Kalau misalkan kalian buka video, itu misalkan pakai VLC atau aplikasi video lainnya. Kalau gagal di satu aplikasi, bisa install lagi di aplikasi yang lain. Gitu aja sih. Itu cara yang paling gampang. Nah, cara yang kedua itu ini. Saya mencoba ke pencarian ini, kemudian setting. Nah, ini di setting. Kemudian saya ke apps, lalu ke install app. Nah, saya cari di sini Notepad. Nah, kemudian misalkan kalian yang error ini video ya, atau musik lah. Ini ada media player, kemudian klik di tombol 3 ini, kemudian advanced option. Nah, kalau kalian scroll down, nah di sini itu ada eh, repair ya. Jadi ada bagian reset, ini ada repair. Jadi teman-teman bisa coba repair dulu. Nah, kalau kasus saya, itu saya repair, dia tetap nggak bisa ngopen si TXT. Jadi saya reset. Nah, ketika saya reset, itu dia akhirnya bisa ngopen TXT, tapi notepad-nya hilang gitu loh. Nah, notepad-nya hilang itu jadi saya nggak bisa create notepad baru, tapi saya bisa buka notepad yang lama. Nah, itu agak riskan ya. Nah, saya baca-baca lagi, teman-teman bisa sebenarnya ke apps, kemudian ke optional fitur. Nah, ini di yes ya. Nah, teman-teman di sini kan nanti di search ya, ada Notepad. Nah, kalau misalkan nggak ada kayak gini, teman-teman bisa view fitur, kemudian di Notepad di sini. Nah, ini ada, tinggal di next. Kemudian kita install. Tapi nggak tahu kenapa ini belum solve. Jadi installnya saya itu failed. Nah, ini kita tunggu sebentar juga nanti kayaknya failed lagi nih. Nah, couldn't install. Nah, kalau kayak gini kasusnya, jadi saya udah nggak punya Notepad kan ya. Agak riskan, itu cukup ekstrim ketika kita reset. Ya, jadi saran saya, kalau selagi teman-teman bisa pakai aplikasi yang sejenis, ya pakailah itu. Nah, jadi itu mungkin dari saya. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.